Halo semuanya, perkenalkan, nama saya Andika Enggar Adriantama dari kelas C23C. Di sini, saya akan menyampaikan materi tentang analisis transaksi. Selamat menyaksikan. Analisis transaksi adalah kegiatan untuk mengumpulkan data dari berbagai transaksi seperti pemasukan, pengeluaran, biaya operasional, pajak, hingga pembelian aset. Dari situ, manajemen akan mengetahui bagaimana transaksi tersebut akan mempengaruhi akun pada buku besar. Analisis transaksi adalah langkah pertama dalam proses akuntansi dengan melakukan analisis pada setiap transaksi yang memengaruhi bisnis. Saat menganalisis setiap peristiwa ekonomi, manajer keuangan akan mempelajari bagaimana hal itu memengaruhi persamaan akuntansi yang harus tetap seimbang setelah melakukan pencatatan setiap transaksi. Manfaat analisis transaksi. Pertama, kita harus mengetahui posisi keuangan periode tertentu. Kedua, menemukan kelemahan perusahaan pada divisi tertentu. Ketiga, menemukan kelebihan dan keunggulan komparatif yang dimiliki perusahaan. Keempat, memutuskan langkah dan kebijakan terakhir. Bahan evaluasi kinerja perusahaan. Jenis transaksi akuntansi berdasarkan hubungan 1. Transaksi eksternal. Transaksi eksternal melibatkan perdagangan barang dan jasa. Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa setiap transaksi yang dilakukan oleh dua orang atau dua organisasi dengan satu pembelian dan yang lainnya menjual dianggap sebagai transaksi eksternal. Contohnya, jika perusahaan A membeli bahan baku untuk produksinya dari perusahaan B, maka ini disebut transaksi eksternal. 2. Transaksi internal. Transaksi internal tidak melibatkan penjualan ataupun pembelian dari pihak luar, melainkan proses lain di dalam perusahaan. Contoh transaksi internal diantaranya adalah gaji karyawan, pembagian divide, pemberian bonus, dan biaya penyusutan aset tertentu. Jenis transaksi akuntansi berdasarkan metode pembayaran. 1. Transaksi non-tunai. Transaksi non-tunai tidak terkait dengan transaksi yang menentukan apakah uang tunai telah dibayarkan atau akan dibayarkan di masa depan. Misalnya, jika perusahaan A membeli mesin dari perusahaan B dan melihat bahwa mesin itu rusak, pengembaliannya tidak memerlukan uang tunai yang dikeluarkan sehingga termasuk dalam transaksi non-tunai. Dengan kata lain, transaksi yang tidak termasuk pembayaran tunai atau kredit adalah transaksi non-tunai. 2. Transaksi tunai. Transaksi tunai adalah bentuk transaksi yang paling umum yang mengacu pada transaksi dengan penggunaan uang tunai. Misalnya, pembelian perlengkapan kantor, pembayaran hutang, pembayaran pajak. Meskipun tidak menggunakan uang tunai secara real, pembayaran menggunakan kartu debit, atau cek akan dianggap sebagai transaksi tunai. Jenis transaksi akuntansi berdasarkan tujuan. 1. Transaksi bisnis ini adalah transaksi sehari-hari yang membuat bisnis tetap berjalan, seperti penjualan dan pembelian, sewa ruang kantor, iklan, dan pengeluaran lainnya. Transaksi non-bisnis ini adalah transaksi yang tidak melibatkan penjualan atau pembelian, tetapi mungkin melibatkan sumbangan dan tanggung jawab sosial. Kesimpulan, kamu sudah tahu apa itu analisis transaksi. Selain menerapkannya dalam bisnis, kamu juga bisa menerapkannya dalam trading. Hal ini berfungsi agar kamu dapat melakukan diversifikasi pada aset yang dimiliki sehingga dapat mengoptimalkan keuntungan.